Yang pertama kita akan membahas tentang Ole Romani yang baru saja berpindah ke Fortuna Sittard. Fortuna Sittard di Belanda. Jadi ini buat Ole Romani adalah bisa dibilang ini peningkatan karir ya, karena Oxford United kan terdegradasi ke Liga 3-nya Inggris. Dia pindah ke Fortuna Sittard yang main di papan atasnya Liga Belanda, Eredivisie, dan dia akan langsung pakai nomor 10. Nah ini kan pindah dari Liga Inggris ke Liga Belanda. Ini akan ada kesulitan nggak sih buat Ole Romani buat beradaptasi gitu di Fortuna Sittard nih? Adaptasi dengan liganya kayaknya sih enggak ya, karena kan dia sebelumnya juga main di Belanda. Tapi adaptasi dia dengan tim baru mungkin agak sedikit kesusahan karena ini kan sudah masuk masa pramusim dan sepertinya dia belum ikut beberapa sesi pramusim yang sudah digelar. Jadi kayaknya agak sedikit telat aja adaptasi. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Tapi kalau misalkan ngelihat sendiri dari Fortuna Sittard yang katanya sebenarnya udah lama ngincar Ole Romani. Rumornya seperti itu gimana? Mas Jadi pelatihnya Joris Mattison itu udah lama ngincar Ole Romani ya. Udah kayaknya udah pengen banget lah. Udah mantau ya. Udah mantau. Tapi kan ada kepindahan pemain itu ada beberapa proses yang sebetulnya nggak mudah ya. Ada pengurusan izin kerja yang kemarin sempat bermasalah kan beberapa pemain Indonesia di Belanda. Paspor gate benar. Jadi makanya itulah kenapa prosesnya agak lama karena butuh izin kerja itu ngurus-ngurus dokumen lah. Nah setelah agak lama ternyata baru akhirnya berhasil ya. Resmi dapat. Jadi akan bertemu bareng juga kemarin yang selesai menikah. Yang lagi senang banget bikin konten sama Kamari. Nah itu kemana-mana bikin konten ya kan. Nggak apa-apa namanya zaman sekarang kan pemain juga benar. Lama-lama melihat konten sama Kamari, iklan. Ada brand masuk. Benar. Tadi tungguin kira mau bikin video sama Kamari, bikin video sama brand. Iya. Nyari cuan lain di luar itu. Betul. Tidak salah. Yang penting tidak mengganggu aktivitas. Bener. Siapa tahu ntar semakin lama iklan kopi, iklan makanan siap saji, iklan makanan olahan, iklan partai. Aduh jangan kalau itu. Itu nggak boleh. Itu nanti aja 2029. Ini masih lama. Oke. Jangan itu restart, nggak boleh. Kalau tadi udah ngomongin tentang Ole Romani yang baru saja pindah dari Oxford ke Fortuna. Ini kan sebentar lagi kita mau menatap yang namanya AFF nih. Betul. Ini kita satu tim sama satu grup bersama dengan Vietnam. Katanya pelatih kita udah mengeluarkan statement nih terkait dengan calon lawan kita. Vietnam di fase grup ya. Iya. Kata Jonathan dia bilang Vietnam lebih diunggulkan karena punya keunggulan tertentu lah. Selain karena juara bertahan ya. Juara bertahan juga dan juga mereka salah satu tim kuat di Asia Tenggara kan. Ya pernyataan ini sebetulnya bisa dianggap sebagai sebuah cywar dari Jonathan ke Vietnam. Bisa menjadi cywar juga. Padahal ini mengglorify. Jadi kan cywar pertama Vietnam bisa jadi lengah gitu. Jadinya karena di atas angin. Terlalu diginiin lah. Iya, terlalu diginiin lah. Yang kedua, bebannya itu dipindahkan ke Vietnam. Karena kan selama ini Indonesia belum pernah juara Piala AFF kan. Yeah. Jadi runner up terus, jadi kayak ada beban ekspektasi gitu. Nah, dengan Jonathan mengatakan statement seperti itu calon kuat juara, otomatis bebannya akan pindah ke Vietnam. Orang-orang jadinya ekspektasi Vietnam wajib juara. Indonesia juga agak sedikit turun lah, walaupun tetap ada beban kita harus juara. Itu sayur. Wow. Kayak gitu wajar lah kalau di olahraga. Kayak misalnya Marc Marquez nih, sering banget dia itu bilang, enggak, gue bukan unggulan di track ini, yang unggulan si ini. Ujung-ujungnya dia menang, tapi ketika balapan yang dia sebut bakalan menang, itu biasanya akan jeblok. Itu jadi cywar, wajar. Dia merasa ada beban ya ketika lagi bertanding. Jadi dari sekarang nih beban nih, gila gue dibilang calon juara nih. Mau gue harus tampil bagus nih, gitu. Kalau sekarang kan PC-nya udah mulai jalan nih, tanggal 5 sampai tanggal 11 kemarin di Bali. Di Gianyar, di salah satu klub lah. Klub yang ya itulah BU gitu kan. Butuh duit. Nah, kalau misalkan timnya Kim Sang-sik ini latihannya di mana nih? Latihannya di Vietnam sejauh ini, di Hanoi, di pusat latihannya dia gitu. Jadi ya persiapannya makin intens lah karena kan Piala AFF ini banyak dianggap sebagai Piala Dunianya Asia Tenggara. Asia Tenggara, yes. Asia Tenggara benar. Jadi
mau lolos Piala Dunia apa enggak, yang penting buat tim Asia Tenggara juara AFF. Ya, ini adalah kayak kalau ngeliat Asia Tenggara kekuatannya di mana ngeliat dari AFF. AFF ya. Contohnya. Ya. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang AFF tapi ngebahas sedikit tentang Vietnam. Kita ngebahas tentang kekuatan kita nih, Bang Arung. Ini katanya kemarin ada yang baru aja ngupload foto lagi berlatih. Nah, ini ada Mark Klok yang lagi ngupload foto latihan ya kan, lagi lari nih fotonya. Kebetulan memang Mark Klok ini salah satu pemain yang dia sangat perhatian dengan tubuhnya ya. Jadi kalau di luar musim berjalan, Mark Klok itu sering banget upload lagi latihan sendiri pribadi. Tuh, iya. Jadi dia tuh sangat menjaga penampilannya, menjaga looks-nya juga, dia kebugaran juga ya. Kebugaran juga karena ya mungkin usianya dia juga sudah 33 tahun kan tahun ini, dan ya secara natural pesepak bola ketika menyentuh angka 30-an tuh fisiknya agak sedikit menurun, stamina menurun gitu. Tapi kalau misalkan kemarin kan John Hartman itu kalau nggak salah memanggil 50 orang untuk masuk ke TC-nya. Sebenarnya kan nanti yang akan dipakai hanya 26. Kalau ngelihat dari prediksi nih, Bang Arung, Mark Klok ini akan masuk dalam 26 pemain yang nantinya akan dibawa sama Coach John Hartman nggak? Kalau melihat sejauh ini ya, sepertinya dia layak untuk masuk. Melihat dia musim lalu kan membawa Persib juara ya. Dia kaptennya bahkan. Yes. Dia punya peran yang sangat penting, tidak hanya di dalam lapangan tapi di luar lapangan. Kalau kita geser sedikit ke Piala Dunia ya, ada beberapa pemain senior yang tidak atau dapat menit bermainnya sedikit, tapi tetap dipanggil karena itu buat menjaga harmonisasi ruang ganti. Sosok abang-abangan lah. Benar-benar yang dihormati ya. Yang dihormati. Ketika lagi ngomong orang mendengarkan. Ketika lagi memberikan statement nggak ada yang lawan ya. Nggak ada yang lawan gitu. Jadi Mark Klok tapi juga dia ingin membuktikan diri kalau dia layak dan siap untuk dipanggil. Makanya dia bekerja keras gitu. Dan kalau nggak salah di AFF ini yang usianya sudah lumayan berumur ya. Ada Mark Klok, ada Tom Hai, kiper juga dari Persib. Dari Persib Teja Pakualam. Jadi mereka sosok-sosok yang ya secara usia memang sudah terlalu matang ya. Sudah sangat matang untuk tampil dan jadi abang-abangan. Yes. Tapi kalau misalkan melihat performa Bang Arung, kalau misalkan Mark Klok, Tom Hai sama Teja Pakualam ini kan sama-sama pemain yang sebenarnya secara umur sudah kepala 3. Iya. Bahkan kepala 3 udah jalan agak beberapa. Agak tengah lah. Iya, tengah. Tapi kalau misalkan melihat dari 3 nama ini yang kemungkinan masuk di 26 selain Mark Klok, apakah 2 nama seperti Tom Hai dan juga Teja Pakualam kemungkinan besar juga akan tetap masuk di 26 list nama ini? Tom Hai hampir pasti masuk karena Indonesia nggak punya gelandang yang prototipe-nya seperti Tom Hai yang bisa mengatur tempo dan juga menjaga kedalaman. Sementara Teja, nah ini agak ada beberapa nama yang menjadi kontestasi di kiper ya. Ada pesaingnya Deo, terkautnya dia juga. Walaupun Teja sangat layak untuk dipanggil karena dia mencatat rekor 18 kali clean sheet di Liga Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya dipanggil sangat bagus untuk Teja, tapi kalau tidak dipanggil mungkin akan ada pertimbangan lain dari John Hartman soal kiper. Karena kan kiper zaman sekarang tugasnya nggak cuma nangkep bola, nyelamatin bola, tapi juga ikut build up serangan dari bawah. Betul. Tidak boleh dilupakan ya. Betul. Setiap posisi pasti ada fungsinya. Ada fungsinya, nggak mungkin nggak. Emang ada yang nggak berfungsi? Yang pernah dipanggil terus cepet-cepet diganti itu siapa ya waktu itu? Menggantikan dia gitu. Membuat tim terus udah masuk jadi tidak berfungsi timnya. Aduh. Sepak bola AFF kita masih membahas kan salah satu negara yang menjadi lawan abadinya dari timnas Indonesia adalah timnas Harimau Malaya. Dengar kabar katanya di fase grup ini timnas Malaya ini Harimau Malaya tidak mengeluarkan skuad utama. Iya, katanya Malaysia tidak menurunkan pemain-pemain yang selama ini jadi langganan timnas Malaysia seperti Dion Kuls, Dominic Tan dan lain-lainnya karena mungkin ada pertimbangan tersendiri kali dari pelatih Tan Cheng Ho. Dia juga baru ditunjukkan karena ya timnas Malaysia dalam setahun 2 tahun terakhir itu banyak dinamika, banyak masalah yang menimpa mereka. Dulu sebagai salah satu negara yang menentang naturalisasi, ternyata dia makin naturalisasi dan ternyata kok bisa ya seperti itu ya? Mungkin akta lahirnya dibeli di pasar pramuka. Seperti surat apa itu ya? Apa ya? Emang bisa membuat surat-surat gitu di pramuka? Itu kan orang Malaysia gitu ya? Orang Malaysia bisa. Oh jadi ini
timnas Malaysia ini tidak mengeluarkan skuad utamanya ketika nanti pertandingan di fase grup. Tapi kalau misalkan nanti sudah lewat ke fase selanjutnya, apakah nanti akan ada perubahan strategi atau ini memang adalah strategi baru yang dibuat oleh Tan Cheng Ho? Nggak bisa, karena kan dari awal harus didaftarin ya. Namanya itu aja sampai final. Kalau sampai final ya. Jadi mungkin ada pertimbangan lain dari Tan Cheng Ho untuk meredam isu yang kemarin-kemarin itu yang panas kan. Dan juga mungkin dengan tidak adanya nama-nama yang seperti biasa beredar, mereka punya visi jangka panjang, mematangkan pemain yang ini untuk ajang-ajang berikutnya. Siapa tahu kan, kita nggak pernah tahu ya gitu. Tapi mereka tetap memasukkan ada 3 nama yang pemain naturalisasi. Ada kalau nggak salah namanya Sergio Aguero, ada juga Endrick, dan satu lagi Paulo Josue. Nah, 3 pemain ini naturalisasinya tidak bermasalah. Benar, jalur yang benar. Karena mereka 5 tahun atau 5 tahun kalau nggak salah berturut-turut tinggal di Malaysia. Oh, itu sebagai salah satu cara, walaupun tidak punya darah. Tidak punya darah, tapi kan dia naturalisasinya perpindahan warga negara yang sah gitu. Dengan residensi, bukan darah keturunan. Kalau yang kemarin-kemarin kan katanya ada darah keturunan. Seakan-akan ada darah keturunan. Nah, darahnya mungkin nyiprat doang. Jadi ini turunan nih gitu. Karena nyiprat darahnya begini. Turun. Ini turun. Jadi darah keturunan gitu. Kalau nyipratnya ke atas darah kenaikan. Nggak bisa ke atas. Tapi katanya Coach John Hartman juga memberikan statement tentang timnas Malaysia. Katanya ini sebagai satu negara yang timnas Indonesia berharap suatu saat dalam pertandingan di AFF ini bertemu dengan timnas Malaysia. Ini berarti ada harapan juga atau jangan-jangan ini cywar juga yang diberikan oleh Coach John Hartman kepada Malaysia. Selain cywar juga mungkin ini harapan karena kan Malaysia dan Indonesia berbeda grup. Dan grupnya Malaysia kayaknya lebih enteng dibandingkan Indonesia kalau dilihat dari kekuatannya. Dan syarat untuk ketemu Malaysia adalah kalau misalnya Malaysia juara grup, kita runner up. Kalau misalnya Malaysia-nya runner up, kita yang juara grup gitu. Mungkin ini juga bentuk salah satu percaya diri John Hartman, kita bisa lolos sebagai juara grup. Gitu. Tapi kemungkinan besarnya gimana? Kan kita disegrup sama Vietnam, sama Singapura. Ini negara-negara yang memang sebenarnya kalau di ranking FIFA kita lebih tinggi daripada Singapura juga kan. Tapi kalau misalkan melihat permainan bersama Singapura, ini nggak bisa dibilang sebagai permainan yang benar-benar mudah. Iya, Singapura bahkan punya gelar juara AFF lebih banyak dari kita, 4. Kita masih 0 kan. Kalau melihat dari skuad yang ada yang dipanggil dari 50 nama dan juga dari kekuatan selama ini, kayaknya sih Indonesia saingan beratnya cuma Vietnam, bisa dibilang seperti itu. Makanya yang sering banget diamplifikasi di media, yang sering dibicarakan sama John Hartman itu pasti namanya Vietnam, bukan Singapura, bukan Timor Leste, Kamboja gitu. Jadi ya bisa dibilang yang kita anggap pesaing beratnya Vietnam di grup gitu. Betul. Dan memang selain pola permainan, memang setiap kali bertemu Vietnam seringkali kita adu-adu body ya. Nah ini Vietnam ini perang tarkam. Vietnam ini termasuk salah satu tim yang mengandalkan tidak hanya kemampuan teknisnya dia, tapi kemampuan non teknis kayak provokatif. Oh benar. Provokatif, permainan keras, ya trik-trik yang sebetulnya biasa dilakukan tim-tim Amerika Selatan. Kayak kemarin di Piala Dunia kan kita lihat Paraguay ya. Terus kemarin Argentina Swiss juga. Argentina beberapa kali coba mancing-mancing pemain Swiss dan akhirnya pemain Swiss terpancing gitu. Nah, Vietnam juga begitu gaya mainnya. Jadi memancing amarah biar terjadi foul biar kartu. Jadi pemain-pemain Indonesia kalau lawan Vietnam yang perlu diwaspadai itu non teknisnya, jangan teknisnya. Kalau teknisnya sih kita yakin kemampuan pemain Indonesia nggak kalah sama Vietnam, tapi kan provokasi di lapangan itu yang kadang-kadang bikin konsentrasi buyar. Tapi kita yakin sekali bahwa orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang sabar. Bahkan sampai keluar statement bahwa semua orang bisa masuk surga jalur WNI. Jalur WNI. Karena kan sekarang sudah dinaturalisasi, berarti jadi WNI. Jadi WNI, benar. Karena cobaannya banyak jadi WNI. Apa aja kalau boleh dikasih tahu? Ya itu belum pernah juara AFF. Cobaan. Ini juga belum cobaan, kita harus bersabar. Selain itu nggak ada lagi ya? Selain itu saya nggak tahu.